Hai, apa kabar? Pada pembelajaran video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang stabilisasi pada cedera medula spinalis dan bagaimana memberikan transportasi pada penderita yang sudah dilakukan stabilisasi pada cedera medula spinalis. Siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Mari kita mulai. Ya, sudah menyelesaikan pembelajaran ini, diharapkan kita semua akan lebih bisa memahami dan memberikan penjelasan dengan benar tentang apa itu pengertian stabilisasi pada penderita cedera medula spinalis, etiologi terjadinya cedera medula spinalis, kemudian intervensi yang dapat dilakukan pada cedera medula spinalis, dan ini kemudian dari intervensi masing-masing ini harapannya kita semua dapat lebih bisa menjelaskan dengan tepat tentang pemasangan neck collar, bagaimana melakukan teknik lock roll, bagaimana pemasangan long spine board, dan kemudian demikian juga dengan scoop stretcher. Dan pada sesi praktikum nantinya diharapkan kita semua mampu melakukan pemasangan neck collar, lock roll, dan long spine board dengan tepat. Kita lanjutkan pada definisi dari cedera medula spinalis. Baik, yang dimaksud dengan cedera medula spinalis atau dengan kata bahasa lain adalah spinal cord injuries adalah adanya trauma apapun yang terjadi pada spinal cord, ya, pada tulang belakang, ruas tulang belakang yang manapun, dimulai dari C1 sampai sacrum, gitu ya, bahkan sampai yang coccygeus, ya. Oke. Jadi di level manapun. Nah, kemudian trauma ini baik pada tingkatan yang robekan kecil saja atau sehingga terjadinya transeksi, robek hingga bagian ke dalam. Bagian mana? Hingga bagian dura mater. Nah, kalau kita bicara dura mater berarti kita berbicara selaput pembungkus otak, ya. Ingat, lapisan pembungkus otak ada dura mater, arachnoid mater, dan pia mater, ya, hingga lapisan itu. Nah, kemudian cedera ini selain mengakibatkan robekan atau robekan ringan, robekan hingga ke dalam lapisan dura, ataupun hingga complete cord dissolution, hingga hancur keseluruhan cord itu, tulang belakang itu, hingga benar-benar hancur. Ya, jadi mulai dari derajat yang ringan, robekan kecil, tearing, hanya robek saja yang ada di luar, hingga benar-benar hancur, ya. Nah, kemudian kita biasanya selalu membayangkan, wah, ini terjadi cedera medula spinalis. Kenapa? Karena benturan, gitu ya. Nah, ini cedera medula spinalis ini tidak terbatas pada benturan utama yang akibatnya injury yang disebut dengan primary injury atau initial injury, tetapi juga mekanisme yang terjadi sesudahnya, yaitu secondary injury. Ini artinya apa? Secondary injury adalah cedera yang terjadi tidak secara langsung akibat dari benturannya atau traumanya, tetapi akibat proses inflamasi yang terjadi akibat primary injury. Primary injury-nya mungkin hanya ringan, tetapi ingat bahwa kemudian ada proses inflamasi yang terjadi. Atau mungkin bisa jadi karena proses inflamasi yang kemudian mengakibatkan terjadinya perubahan sehingga terjadi cedera sekunder, atau karena kesalahan penanganan. Kesalahan penanganan seperti apa? Misalnya cederanya cuma robekan ringan pada level manapun, misalnya cervical misalnya. Nah, kemudian karena kita punya semangat ingin menolong yang tinggi, kita angkat, kita pindah dengan teknik yang salah. Dengan teknik yang salah akhirnya terjadi benar-benar patah itu tulang cervicalnya. Akhirnya pasien meninggal di situ, misalnya pada kondisi yang ekstrim seperti itu, ya. Atau pada misalnya jatuh terduduk, kita tidak tahu bagaimana menolong, kita nggak paham, gitu ya, cara menolong, menstabilisasi lebih dulu. Yang tadinya cuma robekan sedikit tidak menimbulkan manifestasi yang lanjut, kemudian kita angkat, kita salah menolong, salah mengangkat, hingga akhirnya terjadi defisit
terjadi kelumpuhan pada kedua kaki misalnya. Nah, itu bukan karena trauma yang utamanya, tetapi karena secondary injury. Nah, kalau yang initial injury atau yang karena primary injury-nya, tentu proses trauma itu langsung mengakibatkan kerusakan dan defisit neurologis. Nah, kemudian cedera pada medula spinalis, medula spinalis atau tulang belakang ini diakibatkan karena adanya trauma. Traumanya apa? Trauma tumpul ataupun trauma tajam. Oke. Nah, ini slide ini adalah dermatom. Dermatom apa? Ini mewakili bagaimana sistem persarafan yang ada di medula spinalis pada spinal cord ini, dia mempersarapi area-area organ-organ di dalam tubuh maupun area perifer yang ada di dalam tubuh. Nah, pada gambar yang ada di sebelah kiri kita ini ditunjukkan oleh lapisan-lapisannya. Misalnya ini C1 dipersarafi oleh C1 gitu ya, C2, C3, C4, C5, C6 dan seterusnya hingga sakrum 5 ini misalnya ya, hingga sakrum 5 seperti itu. Nah, artinya nanti akan ini demikian juga dengan yang sini. Kita ke gambar yang sebelah dulu ya. Nah, ini bagaimana dermatom ini digambarkan melalui masing-masing ruas dari spinal cord ya. Masing-masing ruasnya ini mempersarafi apa saja. Kita lihat di sini ada mempersarafi pernafasan gitu ya, pergerakan leher gitu ya, pergerakan kepala, denyut jantung, pergerakan bahu dan seterusnya hingga akhirnya ini untuk fungsi seksual dan fungsi pergerakan kolon gitu ya, dan termasuk untuk berkemih, mengendalikan berkemih dan defekasi misalnya. Nah, tentu akhirnya nanti pada manifestasi klinisnya akan tergantung dengan ruas spinal cord yang mana yang mengalami injury. Manifestasi klinisnya tentu akan berbeda pada setiap masing-masing levelnya. Seperti itu ya. Oke, baik untuk area sensorik maupun area motoriknya. Oke, sampai di sini bisa dipahami bukan? Oke, kita lanjut untuk slide berikutnya. Nah, penyebabnya tadi sudah disinggung, ada trauma tumpul dan ada trauma tajam. Nah, trauma tumpul misalnya kecelakaan lalu lintas yang tidak mengakibatkan luka menembus kulit misalnya. Terjatuh, ini bisa terjatuh dari motor. Yang penting ini terjatuh dari ketinggian. Ingat, bukannya terjatuh dari ketinggian, namanya jatuh itu dari ketinggian tentu ya. Terjatuh dari motor, dari sepeda, itu juga mengakibatkan terjatuh. Kemudian, nah kalau tembakan ini kira-kira akibat dari cedera apa? Tajam atau tumpul? Ya, ini adalah akibat dari cedera tajam. Nah, kalau tembakan ini lukanya lebih khusus lagi. Dari luar terlihat kecil, tetapi di bagian dalamnya nanti sebenarnya lukanya akan sangat lebar. Kenapa demikian? Jadi peluru yang ditembakkan itu, ini menurut teorinya ya, akan masuk dengan sangat cepat dan kemudian ketika di dalam tubuh karena ada hambatannya, ya kan? Kalau ke udara, hambatannya adalah karena udara. Tapi begitu mengenai tubuh, maka tubuh kita itu menjadi penghambat melajunya dan itu akan berputar sedemikian rupa. Ya. Jadi di bagian dalamnya akan seperti gua mungkin ya, di bagian luarnya kecil tapi begitu di dalamnya bisa jadi menjadi besar. Cedera olahraga. Oke, ini ya banyak juga terjadi demikian, atau luka tusuk misalnya karena tertusuk pisau, tertusuk apa pada bagian tulang belakang. Oke, kemudian manifestasinya seperti apa? Nah, manifestasinya tentu tadi seperti yang sudah disampaikan sesuai area dermatom tadi ya. Dan ini secara khusus ini ada badan yang mengklasifikasikan secara khusus ini ya. Manifestasi klinis dari spinal cord injury ini. Ini nama badannya adalah the International Standards
for neurological and functional classification of spinal cord injury. Nah, panjang ya. Oke. Nah, ini apa maksudnya? Ini maksudnya adalah manifestasi klinisnya bisa menjadi fatal bergantung dari level spinal cord yang terkena injury. Tadi kalau misalnya terkena pada pusat pernafasan di C3 sampai C5 misalnya, tentu ini akan berbahaya. Akan henti napas tiba-tiba atau henti jantung dengan tiba-tiba. Oke? Nah, kita lanjutkan. Lalu intervensinya apa? Nah, intervensi ini tujuan utama ini kan kita sedang berbicara dalam konteksnya misalnya keperawatan gawat darurat. Pada keperawatan gawat darurat yang kita beri pertolongan, ini ketika kita menemukan korban, kita menemukan korban di lokasi terjadinya cedera, maka kita menggunakan tujuan awal, initial goals, untuk menolong korban on-site di lokasi terjadinya cedera. Apa? Yang pertama untuk mempertahankan keselamatan, mempertahankan nyawa gitu ya, supaya pasiennya nggak meninggal di situ. Dan kemudian yang kedua yang cukup penting adalah mencegah terjadinya cedera spinal cord lebih lanjut. Kenapa? Ingat tadi ada secondary injury. Nah, supaya secondary injury itu tidak terjadi, ya, ini adalah tujuan kita melakukan intervensi awal. Nah, bagaimana caranya? Dengan asuhan kolaboratif tentunya. Kalau kita berbicara asuhan kolaboratif, tentu multiprofesional yang terlibat. Konteks ini kita sebagai perawat, kita akan melakukan bagian yang akan kita kerjakan. Oke. Nah, penatelasan ini pun juga ada initial therapy dan ongoing monitor. Ya, nanti kita lihat satu persatu. Untuk yang initial, yang awal apa? Nah, untuk penanganan pada pasien trauma, ingat Anda harus selalu mengingat ABC ya. Airway, pastikan jalan napasnya paten atau terbuka. A itu tidak hanya A saja, tapi ditambah dengan C-spine control atau mengendalikan supaya C-spine, cervical spine-nya itu stabil, nggak mengalami perubahan alignment ya. Jadi pastikan jalan napasnya stabil, kemudian pastikan juga bahwa dilakukan kendali terhadap tulang cervical, tulang leher gitu ya. Kemudian apa? Breathing, pastikan pernapasannya aman dan pernapasannya baik untuk pemenuhan kebutuhan oksigennya dengan pemberian oksigen. Ya, kalau pada pasien trauma ini oksigen yang diberikan bukan 2 atau 3 liter per menit. Ya, minimal Anda akan menggunakan 6 liter per menit melalui nasal kanul. Ya. Kemudian apa? Untuk stabilisasi sirkulasi. Nah, untuk stabilisasi sirkulasi apa? Pemasangan infus 2 jalur, kanan dan kiri, misalnya pada lengan atau pada tungkai. Ya, sedapat mungkin sebenarnya di lengan ya. Di lengan dengan IV cat yang berdiameter lebar. Nah, kalau pada kondisi gawat darurat, Anda kalau memasang IV cat berukuran 20 atau 22, tentu ini tidak akan mencapai tujuan untuk resusitasi cairan, sehingga Anda akan memasang IV line dengan IV cat bernomor paling tidak 18 ya. Diameternya besar, tetapi panjang catnya itu tidak terlalu panjang. Itu yang paling baik ya. Kemudian dengan pemberian cairan kristaloid apa? Sebaiknya normal salin atau RL. Normal salin apa? Contohnya misalnya NaCl 0,9%. Ya. Kemudian apa? Periksa apakah ada cedera yang lain, ada injury yang lain selain dari cedera medula spinalisnya, dari spinal cord-nya, gitu ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini yang cukup penting. Sebenarnya C ini kontrol perdarahan ini gabung dengan C. Anda perlu periksa nadinya ada atau enggak gitu ya, sekaligus dengan melakukan kontrol terhadap perdarahan. Nah, oke. Kemudian apa lagi? Jika ada X-ray portable, pastikan bahwa cederanya itu ada atau tidak ada. Dengan cara apa? Dengan
pemeriksaan ronsen. Pemeriksaan ronsen atau CT scan gitu ya. Nah, kemudian apa? Siapkan pasien untuk stabilisasi. Kemudian berikutnya adalah pemberian methylprednisolone dosis tinggi. Ingat bahwa untuk dilakukan X-ray atau CT scan pada cervical spine atau tulang cervical dan pemberian methylprednisolone dosis tinggi ini adalah kewenangan dari dokter ya. Sehingga tadi di awal tadi disebutnya pada slide sebelumnya adalah collaborative treatment gitu atau collaborative therapy. Oke, kita lanjutkan. Baik. Nah, kemudian untuk yang ongoing monitoring apa? Nah, sesudah pasien dilakukan stabilisasi pada initial treatment tadi, kemudian pasien akan di refer. Kenapa? Kan tadi kita menolongnya di on site, on location, di mana terjadi cedera gitu. Nah, ini kemudian sesudah distabilisasi dibawa ke rumah sakit yang lebih lanjut. Rumah sakit yang mana? Nah, nanti kita lihat. Ini akan ditransportasikan ke rumah sakit yang mana gitu ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan selama perjalanan itu juga adalah monitoring atau pemantauan tanda-tanda vital. Apa saja tanda-tanda vital? Boleh disebutkan kembali mahasiswa? Betul. Tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi napas, dan suhu tubuh. LOC, level of consciousness atau tingkat kesadaran. Ya, Anda bisa menggunakan GCS. Ya, kalau di awal untuk cepat Anda bisa menggunakan tingkat kesadaran kualitatif, alert, verbal, pain, dan unresponsive. Tapi karena initialnya tadi sudah selesai, ini sudah di ongoing monitoring, sebaiknya Anda menggunakan pengukuran tingkat kesadaran secara kuantitatif menggunakan GCS atau Glasgow Coma Scale. Ya. Nah, sambil Anda perhatikan bagaimana saturasi oksigennya. Berapa nilai saturasi oksigen normal? Betul. 94% atau lebih. Bagaimana cara mengukur saturasi oksigen? Dengan alat apa namanya? Oke, pulse oximeter. Di mana? Bagaimana cara mengukurnya? Ya, dihidupkan, dipasangkan di jari, di ujung jari. Yang paling lazim adalah di ujung jari jempol atau ibu jari, betul ya. Bagaimana irama jantung? Nah, ini perlu dimonitor. Bagaimana kita tahu irama jantungnya? Dengan monitor EKG ya, perlu diwaspadai irama-irama yang termasuk irama letal atau irama yang mematikan berbahaya. Oke, lazimnya ada 4 irama yang berbahaya, irama jantung yang berbahaya atau yang letal. Oke, ada ventricle fibrilasi, ventricle tachycardia, kemudian apa lagi ya? Ya. Oke, 2 itu dulu ya. Oke. Kemudian ada pemantauan urin output. Kenapa perlu dilakukan pemantauan urin output? Pasien ini adalah pasien trauma, ya. Kehilangan cairan dari intravaskuler sangat mungkin terjadi, meskipun mungkin tidak ada perdarahan keluar. Lalu bagaimana? Kan kalau kehilangan cairan dari intravaskuler, maka ini kondisi intravaskuler akan menjadi hipovolemi, sehingga tadi perlu dipasang infus dengan 2 jalur dengan diameter yang besar. Nah, Anda perlu mengevaluasi apakah status cairan pasien ini sudah teresusitasi dengan betul atau tidak. Sudah cukup belum status hidrasinya. Bagaimana cara memastikannya? Dengan urin output. Ya, kalau kita bicara urin output, Anda pemantauannya ini seperti ini bukan lagi per shift per 8 jam, tetapi per jam. Berapa? Pertanyaannya, berapa jumlah urin normal per jam? Masih ingat? Betul, 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Oke, kemudian apa lagi? Jaga supaya pasien tetap hangat. Jangan sampai pasien yang kedinginan.
Karena kalau pasiennya sampai kedinginan, terjadi proses apa nanti? Metabolismenya akan jadi meningkat lagi. Kenapa? Dan nanti akan ada beberapa gangguan yang cukup panjang gitu ya kalau terjadi pasiennya sampai mengalami hipotermia. Jadi perlu dipertahankan pasien tetap hangat. Dengan cara apa? Dengan diselimuti. Nah, pasien yang kalau trauma seperti ini biasanya kemudian tadi ada perlu dikaji ya, pada saat sebelumnya perlu dikaji adakah cedera yang lainnya. Bagaimana melakukan pemeriksaan ada cedera yang lainnya atau tidak. Ya, pasien diekspos, dibuka seluruh pakaiannya. Nah, buka pakaiannya kan berarti akan dilepas semua itu pakaiannya. Nah, pasien perlu ditutupi dengan selimut. Bukan hanya untuk faktor privasi, tapi untuk mempertahankan supaya pasien tetap hangat. Berikutnya, perlu pemantauan adakah retensi urin. Ada atau tidak retensi urin. Oke. Kenapa perlu dilakukan? Oh, ini terutama untuk melihat adakah gangguan pada kemampuan untuk berkemih ya. Kemudian perlu diperiksa juga adanya hipertensi atau tidak. Kenapa? Di trauma medula spinalisnya sendiri, efek dari trauma medula spinalisnya. Nah, kemudian perlu diawasi bagaimana status pernafasannya. Apakah terjadi gagal napas? Misalnya sudah dengan pemberian oksigen sampai NRM gitu ya. NRM 100% atau 80 sampai 100% gitu ya. Ternyata SpO2-nya tidak membaik. SpO2-nya tetap rendah. Sehingga jangan-jangan pasien ini mengalami nanti ancaman gagal napas sehingga perlu dilakukan intubasi endotrakeal. Nah, ini perlu diantisipasi yang seperti ini. Oke, jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, tadi pasien ini kan perlu distabilkan ya, medula spinalisnya. Ya, tadi C-spine control gitu ya. Nah, ini distabilisasi. Sebenarnya ini satu tindakan ini bukan hanya untuk imobilisasi atau stabilisasi, tapi untuk kedua-duanya diimobilkan supaya kemudian menjadi stabil, gitu ya. Bagaimana C-spine control kita lakukan dengan pemasangan neck collar atau collar neck. Dan kemudian sebenarnya nantinya perlu dipasang juga dengan side pad gitu ya. Kan kalau neck collar ini hanya dia akan membatasi pergerakan pada leher, tapi kepalanya bagaimana? Nah, sebenarnya untuk kepalanya ini dengan pemasangan side pad. Kenapa? Karena dengan pergerakan kepala, leher pasti terjadi perubahan juga. Jadi untuk melakukan C-spine control ini sebenarnya tidak cukup dengan neck collar, tetapi dengan side pad juga yang dipasangkan di sekeliling kepala, di kanan kiri kepala serta bagian atas ya, kanan kiri biasanya. Dan oke, kemudian apa? Supportive block. Oke, nah supportive block ini yang tadi ada side pad, ada juga occiput pad. Tetapi occiput pad ini jarang sekali jarang sekali ditemukan. Termasuk saya sendiri juga belum pernah melihat bentuknya occiput pad secara langsung yang dikatakan oh ini ada occiput pad seperti itu ya. Oke, kemudian apa? Teknik untuk menggerakkan pasien dengan cara lock roll gitu ya. Lock rolling berarti adalah teknik untuk melakukan tindakan lock roll. Kemudian pemakaian long span board untuk memindahkan korban dari tempat terjadinya injury atau cedera ke tempat yang lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke, yang pertama perlu kita ketahui adalah head handling atau cara memegang kepala. Oke, Anda perhatikan ini ya. Oke. Nah, ini pada gambar ini ditunjukkan bagaimana melakukan stabilisasi dengan head handling. Ya, ini agak sedikit dimodifikasi, ini jempolnya ini sedikit menahan rahang. Ini ketika posisi memiringkan ya. Jadi tangannya tidak berubah, hanya lengannya ini. Kalau ini sepertinya agak di samping, nah ini akan menopang sisi yang lengan sebelah kiri, dia harus menopang kepala supaya leher ini tetap lurus begini. Nah, tetap lurus, tetap inline ya, tidak menggeleng ke kiri gitu ya, ke bawah gitu, seperti ini. Tetap menopang dan ini juga akan tetap menopang pada bagian sini. Nah, kemudian
Sesudah posisi seperti ini perlu digeser untuk menstabilkan. Ya, dari depan akan tampak seperti ini. Oke, berikutnya. Ini head handling ketika belum terpasang neck collar. Kalau sudah terpasang neck collar bagaimana? Nah, seperti ini. Ini posisi ketika belum terpasang, ketika sudah terpasang neck collar dan belum dimiringkan. Pada posisi miring akan terlihat seperti ini. Nah, ini tangan yang di bagian bawah ini tetap menyentuh bagian pundak. Tetap menyentuh bagian pundak ya, yang dipegang bagian pundak. Kenapa? Kalau cuma yang dipegang lehernya nanti akan berubah juga gitu ya. Nah, ini pun juga demikian. Ya, ini juga harusnya ke sini. Nah, kalau misalnya mau menstabilkan seperti ini, tetapi ini yang bagian bawah tetap memegang pundak ya. Oke. Nah, ini kita lihat ini jenis neck collar-nya yang bisa adjustable dengan ada di sini ada jendelanya. Jendela untuk apa? Untuk memantau. Ini kan terlihat ini adanya suprasternal knock gitu ya. Kemudian, nah nanti ini kalau ada misalnya pergeseran trachea akan kelihatan di sini. Pergeseran trachea merupakan salah satu tanda kegawat daruratan juga pada pasien trauma dada, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan pelajari satu persatu untuk pemasangan neck collar. Oke. Nah, neck collar ini ada dua jenis, ada yang rigid neck collar dan ada soft neck collar. Yang kita gunakan yang mana? Untuk stabilisasi trauma ini, yang kita gunakan adalah yang rigid neck collar. Ini ada ukuran-ukurannya. Nah, kalau yang seperti gambar yang di atas tadi, ini adjustable, bisa digunakan untuk dewasa, untuk anak-anak ada juga nanti. Ini bisa disesuaikan ya, ketebalannya gitu, bisa disesuaikan. Nah, yang perlu kita pahami fleksi. Nah, kalau fleksi itu gerakan menunduk ya. Fleksi 2 cm occiput. Occiput ini tonjolan tulang yang ada di bagian belakang kepala sini. Nah, itu fleksi pergeseran menunduk sepanjang 2 cm. Ini dari hasil penelitian ini ya, ini akan memperparah cedera. Sehingga itu kenapa tadi untuk stabilisasinya itu tadi ada namanya occiput padding. Ya, meskipun saya juga belum pernah tahu ini bendanya seperti apa. Nanti kita cari tahu. Kemudian untuk memasang neck collar ini perlu 2 orang penolong. 1 orang bagaimana? Kalau 1 orang akan susah. Kenapa? Karena perlu 1 orang sendiri yang melakukan head handling. Petugas yang nanti melakukan head handling urusannya cuma head handling aja dan memberi instruksi. Nggak boleh sambil melakukan yang lainnya. Jadi nggak bisa dilakukan sendiri. Ya. Kemudian ini pemasangan neck collar ini tetap perlu mempertahankan posisi netral atau inline dengan kedua tangannya. Ini tadi yang dilakukan oleh petugas yang melakukan head handling. Nah, seperti itu ya. Ini kalau misalnya diklik nanti akan ada video pemasangan neck collar. Ya. Oke, nanti di sesi yang lain kita akan melihat ini untuk sesi praktikum. Oke, ini gambarnya, ya. Ya, yang pertama, kalau mau memasang neck collar ini, pakaian dilepas dulu, ya. Aksesoris, anting-anting, kemudian kalung, ini perlu dilepaskan, ya. Perlu dilepaskan. Kenapa? Supaya tidak menekan dan malah mencederai yang lain. Ya, harus dilepaskan. Kemudian, nah, ini perlu dilakukan pengkajian. Pengkajian apa? Pengkajian sensorik dan motorik. Untuk apa? Untuk mengantisipasi bahwa supaya tetap sama nanti. Sebelum dipasang neck collar dengan sesudah neck collar tidak akan ada perubahan sensorik dan motorik pada ekstremitas, keempat ekstremitas. Ya. Oke. Nah, sesudah itu dilakukan pengukuran leher untuk menentukan ukuran neck collar yang akan digunakan. Ya, ini ukur dulu lehernya dengan menempatkan jari di antara di rahang ya, rahang dengan klavikula
seperti itu. Nah, ini dari sini sampai ke klavikula. Kemudian diukurkan pada neck color-nya. Nah, ini gambarnya agak gimana ini ya? Ini ngukurnya harusnya kan dari arah rahang ke klavikula. Ini arahnya ke samping, jadi 3 jari yang digunakan. Ini kalau mau melihat lebarnya, nah ini perlu didekatkan krek gitu ya nanti ya. Nah ini pakai 3 jari, maka pakainya ukurannya juga 3 jari. Seperti itu ya. Oke, kemudian pasien perlu dijelaskan kalau pasien sadar. Bapak akan dilakukan pemasangan pemasangan alat untuk menstabilkan leher, karena kalau Bapak bergerak lehernya bebas nanti bisa terjadi cedera lebih lanjut. Perlu dipasang alat ini, mohon kerjasamanya untuk tetap diam dan tidak bergerak sama sekali. Oke, sudah dipilih dan dilakukan pengukuran. Nah ini untuk pengukurnya ini ya, untuk pengukurannya. Oke, kemudian petugas melakukan head handling. Pak, ini kok head handlingnya seperti ini? Karena ini akan dipasangkan dulu nih ya, head handlingnya seperti ini ya. Kalau tidak mau dipasang ya ini tangannya sampai ke pundak sini seperti yang di awal tadi. Tapi karena ini mau dipasang, kalau tangannya ke pundak kan menghalangi. Nah ini pada gambar 4 ya, yang mana pada salah satu ujung yang ada velcro atau perekatnya dimasukkan ke bawah leher sampai sedikit bagian velcro terlihat. Kemudian nah ini kalau gambar 5 ini dengan 3 orang penolong. 1 orang melakukan head handling, 1 orang memasangkan neck collar dari sisi kanan korban, memasukkan ke bagian bawah leher sedikit. Kemudian petugas yang di sana akan menahan neck collar yang di bawahnya. Ya, kemudian petugas yang di sini akan memasangkan neck collar dari sisi kanannya, tempat memasukkan di bawahnya tadi, ke sisi seberang dengan teknik yang namanya sapuan dada. Ya, dengan teknik sapuan dada. Seret, artinya ini nempel, semua sisi ini nempel ke dada. Kenapa? Supaya tidak mengubah posisi kepala. Ya, kalau mengubah posisi kepala nanti terjadi perubahan, nggak stabil. Nah, kemudian sesudah disapukan sampai ke sana direkatkan. Nih. Nah, posisinya akan seperti ini, sudah seperti ini, pastikan kemudian direkatkan. Sesudah direkatkan, perhatikan bagaimana petugas mengalihkan head handlingnya berpindah ke sisi pundak. Ya, berpindah ke sisi pundak. Oke. Silahkan diamati dulu gambarnya. Oke, sudah diamati gambarnya.
Oke, kita lanjutkan ya berikutnya. Berikutnya adalah pemasangan long spine board. Long spine board itu apa? Long spine board itu papan ya, meskipun sekarang terbuatnya bisa dari plastik gitu ya. Dari plastik yang berarti keras ya, dengan permukaan yang keras yang akan digunakan untuk menstabilkan posisi tulang belakang, posisi seluruh tubuh pada posisi inline gitu ya. Nah, ini nama lainnya adalah spine board atau hard backboard gitu ya. Bukan hard backbone tapi hard backboard. Oke. Nah, ini adalah alat untuk mengangkat ya, untuk handling untuk memegang, untuk membawa ya. Alat untuk membawa pasien yang memberikan support yang kaku ketika melakukan pergerakan pasien pada pasien yang dicurigai atau pada korban yang dicurigai mengalami spinal cord injury. Oke, begitu ya. Nah, ini gambarnya. Kita punya yang orange seperti ini, tetapi kita tidak punya side pad-nya. Nah, ini yang disebut dengan side pad. Ya, Anda perhatikan. Oke, ini kalau bentuknya ini untuk bagian kaki ini mengecil ya. Oke. Ini ada lubang-lubang untuk pegangan, untuk petugas memegang yang akan membawa long spine board ini memegang spine boardnya. Ini ada belt, ada 3 beltnya. Oke, di sini ada 4 belt ya, 4 ke 5, 3 di bagian tubuh dan 2 untuk menstabilkan kepala. Nah, ini kondisi tidak mempunyai side pad dimodifikasi. Modifikasinya apa? Modifikasi dengan Ini bisa dimodifikasi dengan gulungan kain ya. Kalau tidak punya side pad boleh dipasang dengan gulungan kain. Nah, ini perhatikan bagaimana side pad ini dipasang dengan mengikat side pad pada long spine boardnya. Ini adalah modifikasi bagaimana memfiksasi korban pada long spine boardnya. Oke, ini modifikasinya. Saya pikir ini modifikasi yang bagus ya. Oke. Nah, ini long spine board ya, long spine board yang akan kita gunakan untuk mentransportasi pasien yang mengalami suspected ataupun benar-benar mengalami cedera medula spinalis. Oke. Nah, kemudian tindakan lock roll ya. Tindakan lock roll ini ya ada beberapa ya, ada lock roll murni dan kemudian ada yang modified lock roll. Nah, kita akan belajar tindakan lock roll-nya nanti. Nah, ini adalah sejarahnya gitu ya. Nah, bahwa tindakan lock roll ini mudah dilakukan, adalah teknik yang digunakan untuk membantu mengubah posisi dan memindahkan korban dengan tetap mempertahankan posisi tulang belakang dari kepala sampai ke kaki itu pada posisi inline gitu ya, sehingga berbagai kemungkinan cedera karena perubahan posisi itu dapat diminimalkan gitu ya. Kemudian tindakan lock roll atau lock roll maneuver, nah ini membutuhkan satu orang sebagai petugas head handling yang nggak boleh melakukan hal yang lainnya gitu ya, head handling, sedangkan penolong yang lain akan melakukan tindakan ini secara bersama-sama untuk memiringkan pasien hingga 90 derajat, berarti posisi miring betul gitu ya. Nah, kemudian teknik lock roll ini sering juga digunakan pada benda-benda yang ada di bagian bawah tubuh korban, atau misalnya ada benda-benda yang nempel atau yang mencederai gitu ya. Kemudian untuk apa lagi? Untuk menginspeksi. Nah, tadi kan perlu perlu mengkaji ada atau tidak cedera yang lain gitu ya. Nah, kalau bagian atas tubuh atau samping tubuh bisa terlihat, bisa diraba. Tapi untuk bagian belakang tubuh bagaimana caranya? Ya perlu dilihat.
Gimana melihatnya? Pasiennya perlu dimiringkan. Bagaimana memiringkannya? Dengan lock roll ini ya. Nah, inspeksi dan kemudian melakukan palpasi pada bagian leher punggung ya, dari bagian punggung sampai ke bokong. Ya, kemudian dikembalikan lagi pada posisi terlentang sampai posisi yang inline. Oke, gitu ya. Ini adalah link untuk prosedurnya, gitu ya. Nah, oke, ini kira-kira gambarannya ya. Nah, perhatikan ini ada 1, 2, 3, 4 orang. Tapi ada yang kurang tepat ini. Apa coba? Nih, penolong yang di bagian kepala. Kalau mau melakukan head handling, berarti penolong ini harus ada di mana? Betul, dari sisi kepala. Ya. Oke, dari sisi kepala. Perhatikan petugas yang pertama ini. Ya, petugas yang pertama. Oke, petugas ini akan melakukan. Oke, kalau misalnya kita sebut petugas yang melakukan head handling ini ada petugas pertama, maka petugas yang akan menghandling pada bagian badan bagian atas ini adalah petugas kedua. Tapi kalau misalnya kita sebutkan sendiri bahwa petugas yang head handling ini sebagai petugas yang berbeda, maka orang ini adalah petugas yang pertama. Kalau misalnya kita sebut ini petugas pertama, petugas kedua, dan petugas ketiga. Perhatikan bagaimana petugas pertama dan kedua ini menyilangkan lengannya. Ya, penolong pertama di bagian bahu, menopang bagian bahu, dan pada bagian bokong ya, pada bagian bokong atau bagian panggul bokong ya ini. Kemudian petugas kedua akan menyilangkan tangan kirinya ke bagian panggul dan tungkai atas atau paha. Kemudian petugas ketiga dari bagian lutut ke bagian tumit ya. Ini dulu. Kemudian di antara kedua kaki ini sebelum dimiringkan, di antara kedua kaki diberikan pemisah, berikan bantal, ganjel gitu ya. Ganjel. Kalau nggak ada apa ya, kalau nggak ada pakailah selimut yang dilipat-lipat misalnya ya, atau pakaian yang dilipat-lipat gitu ya. Kenapa? Untuk mempertahankan posisi anatomis inline. Jadi nanti tungkai atau tungkai yang ada di sisi atas atau sisi yang dimiringkan itu akan lurus, tetap akan inline, tidak akan posisinya jatuh gitu ya. Nah ini dengan aba-aba tentunya ya, dengan aba-aba sehingga nanti siapa yang memberi aba-aba? Petugas yang melakukan head handling ya, sehingga nanti posisinya akan benar-benar miring seperti ini. Ini benar-benar lurus ini ya. Bokong nggak boleh terlalu ke bawah. Bokongnya nggak boleh ketinggalan, ini harus bersamaan dan posisinya lurus betul. Ya. Oke, seperti ini. Nah, ini bantalnya ini. Ya. Oke. Nah, ini Emergency Nurses Association tahun 2016 ini adalah fact sheet ya yang dikeluarkan oleh Emergency Nurses Association. Apa dia menyebutkan bahwa teknik memindahkan pasien seperti lock roll manuver ini mengakibatkan pergerakan spinal yang cukup bermakna. Spinal ya. Kemudian ini meningkatkan potensi terjadinya cedera lebih lanjut. Dan prosedur ini tidak cukup adekuat untuk digunakan pada pasien pada posisi terlungkup atau tengkurap gitu ya. Ini position statement yang dikeluarkan oleh Emergency Nurses Association tahun 2016. Tapi prosedur ini sejauh ini yang kita pelajari ini masih digunakan gitu ya, masih digunakan. Kemudian scoop stretcher. Nah, ini ada scoop stretcher. Apa? Ini sama alat yang digunakan untuk memindahkan korban dari area lokasi ke ambulan misalnya, dengan tidak
menggerakkan korban ini ya, dengan tidak menggerakkan korban. Ya, ini bukan untuk alat transportasi seperti tadi. Kalau long spine board kan pasien di ambulan tetap dipasang scoop long spine board tadi. Tetapi kalau scoop stretcher ini cuma memindahkan saja. Dan kalau sudah sampai ke ambulan ya dilepas lagi ini gitu ya. Sudah sampai ke berangkat maka ini dilepas lagi gitu. Nah, kemudian ini perlu banyak orang yang menolong ini ya. Oke. Ini ada link prosedur. Nah, ini adalah gambar scoop stretchernya. Ini bagian-bagian besinya, bagian kepala ini lebar dan bagian untuk tungkai ini yang lebih kecil ya. Oke, ini dilepaskan di bagian kedua ujungnya ada penguncinya dibuka, baru kemudian ditarik gitu ya ke arah samping, saling menjauh. Oke, kedua-duanya. Oke, nah ini dipisahkan, diletakkan dulu kanan kiri, disejajarkan dengan tubuh korbannya, pastikan bahwa ini ukurannya sesuai gitu ya, jangan lebih pendek gitu ya, disesuaikan. Nah ini nanti bisa di bagian tungkai ini bisa disesuaikan ukurannya, dipanjang atau pendekkan. Oke, sejajarkan kanan kiri, petugas yang melakukan head handling tetap melakukan head handling. Oke, pasangkan kanan kiri, kemudian dimasukkan secara perlahan-lahan kanan kiri, pelan-pelan. Ini gambarnya kurang pas ini ya, karena ditunjukkan cuma satu orang dan satu bagian dulu, bagian kepala dulu gitu ya. Nah ini didekatkan dulu, diletakkan dulu ke bawah tubuh korbannya sedikit, nggak semuanya perlu masuk ke bawah tubuh korban. Kenapa? Karena di bagian tengahnya kan lubang ini ya. Masukkan sedikit, hati-hati kejepit gitu ya. Nah tangannya korban perlu diletakkan di atas dada. Masuk, sesudah itu yang head handling tetap hanya melakukan head handling. Pasangkan di salah satu sisinya, bagian kepala dulu misalnya, kemudian di bagian kakinya dipasangkan. Ya, sesudah itu, nah ini kalau dengan 4 orang penolong, ini yang head handling aja ini cuman ini. Ya, Pak bisa diantisipasi tidak? Bagaimana dipasang side pad? Side padnya tentu yang modifikasi, bukan yang seperti kotak tadi ya. Modifikasi dengan gulungan kain, letakkan kanan kirinya kemudian distabilisasikan gitu ya. Oke, nah ini kemudian mengangkat dengan aba-aba. 1, 2, 3, angkat. Nah, seperti itu ya. Angkatnya dari posisi tadi jongkok seperti ini, kemudian posisi kedua kaki menopang, kemudian baru posisi berdiri gitu ya. Karena kalau langsung berdiri bisa saja berat ya. Oke. Kemudian berjalannya sesuai aba-aba. Nah kalau head handling seperti ini kan nggak bisa dilepas, maka berjalannya ke arah sana, dan ini nggak boleh ada yang berjalan mundur, nanti bisa terjatuh. Kalau jatuh penolongnya cedera, korbannya juga tambah cedera gitu ya. Oke. Lalu kemudian untuk transportasinya. Nah, pemilihan transportasi tentu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan. Seperti kita di sini misalnya, kita nggak ada transportasi helikopter, ambulan helikopter gitu ya. Kita belum ada. Gunakan transportasi yang sesuai. Nah, kalau ternyata nggak ada transportasi, nggak ada ambulan, gimana? Pilih mobil kendaraan apa yang. Nah, kalau ada kendaraan minibus, sedan, atau pick up, mobil pick up ya, pick up bak terbuka seperti itu, kira-kira yang mana yang tepat kita pilih? Ya, pick up bak terbuka. Oke, pick up bak terbuka. Kenapa? Karena panjang ya, dan tidak pasien nggak akan tertekuk-tekuk gitu ya. Oke. Nah, kalau ada pilihan transportasi udara bisa digunakan. Kemudian, nah tujuan dari pemilihan jenis transportasi adalah bisa mengantarkan pasien dengan secara efisien, aman dan efektif, gitu ya, tanpa mengakibatkan perburukan kondisi pada korban, ya. Oke, seperti itu. Kemudian nah, tadi pasien kan perlu stabilkan. Kalau sudah stabil baru kemudian dilakukan pemindahan atau transportasi ini. Kalau belum stabil ya tunggu dulu gitu ya. Nah, atau kalau misalnya
pasiennya belum stabil, maka pemilihan tempat di bawah rumah sakit untuk rujukannya adalah rumah sakit terdekat yang ada bedah ortopedinya. Tetapi kalau kondisinya stabil, bisa dibawa jarak yang lebih jauh, maka bisa dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas bedah neuro ya, bedah neurovaskuler gitu ya, neuro terutama ya. Oke, nah ini kira-kira beberapa alternatif pilihannya ya. Kalau seperti ini kira-kira kejadian atau lokasi traumanya ada di mana? Apakah di sebelah sana atau di sebelah sini? Nah, ini kalau kita lihat di sini ya. Ini ya, di sini ya. Nah, lihat bagaimana ambulan menghalangi kedua arah dari jalan ini. Ya, supaya tidak menambah cedera yang lainnya. Macet Pak, ya nggak apa-apa, sementara macet dulu sampai korban ini tertolong. Nah kalau seperti ini petugas atau mobil penolong yang datang yang lebih dulu yang mana ini? Ya ini kalau dilihat adalah mobil pemadam kebakaran ya, ini dulu yang datang ke sini. Kemudian bersama-sama mereka datangnya, tetapi yang posisinya di paling depan adalah ini. Kemudian baru diikuti oleh ambulan. Nah ini ambulan helikopternya ini datangnya belakangan di sebelah sana, ya bukan belakangan tentu ya, dia bisa jadi dia juga datang cepat gitu ya, tapi pengaturan posisinya akan seperti ini. Nah ini adalah contoh gambar ambulan gitu ya, kotak gitu ya, ini isi dalamnya lengkap gitu ya, bisa menjadi seperti mini ICU di dalam sini, ya alat-alatnya seperti mini ICU. Nah ini bagaimana melakukan evakuasi korban di darat gitu ya, di darat yang akan ditransportasikan melalui dengan helikopter misalnya. Nah ini pakai apa ini? Ini kalau kita lihat seperti ini kemungkinan dia menggunakan long spine cord. Kalau ini pakai apa kira-kira? Iya, scoop stretcher. Nah ini evakuasi vertikal namanya. Evakuasi dari satu tempat dievakuasi ke arah yang lebih tinggi. Nah, menarik tidak? Menarik ya, Anda tertantang pengen bisa melakukan ini? Ya, yang penting nanti kalau sudah lulus siapkan uangnya untuk pelatihan. Atau kalau mau Anda melakukan pelatihan tanpa perlu membayar, ya Anda bekerja di pelayanan-pelayanan yang melayani kondisi gawat darurat ya. Anda akan dilatih dengan tidak perlu membayar, ya dibayar tapi oleh perusahaan tempat Anda bekerja. Oke, ini ambulan, pesawat ambulan gitu ya. Oke, nah pada saat melakukan transportasi ini, Anda perlu memastikan bahwa alat pendukung pernafasan itu tersedia. Tadi yang saya bilang, di dalam ambulan itu seperti mini ICU. Di situ ada ventilatornya. Kalau memang pasien mengalami henti napas misalnya, henti napas yang perlu kemudian pasang respirator, meskipun pasien henti napas tidak langsung dilakukan pemasangan ventilator ya, perlu dilakukan pemasangan intubasi endotracheal gitu ya, perlu dilakukan ventilasi secara manual dengan menggunakan sebelum menggunakan ventilator gitu ya. Nah kemudian transportasi ini sebaiknya dilakukan dalam 24 jam terjadinya cedera. Dalam 24 jam ya, bukan sesudah 24 jam baru ditransportasikan, tapi di dalam 24 jam. Nah, ini adalah hasil penelitian menyebutkan bahwa transfer sedini mungkin ya, initial transfer cepat, transfer di awal, ya ini maksudnya secepat mungkin ke rumah sakit dengan rumah sakit dengan kekhususan gitu ya pada penanganan tadi rumah sakit dengan fasilitas bedah neuro gitu ya. Ini akan mengakibatkan ini akan berhubungan dengan semakin berkurangnya waktu perawatan di ICU. Berarti kondisinya lebih cepat tertolong ya kalau seperti ini ya. Dan kemudian jumlah waktu perawatan yang lebih pendek gitu ya. Dan kemudian penurunan terjadinya peristiwa
luka dekubitus. Nah, ini apa? Dari initial transfer ke rumah sakit dengan kekhususan tadi, ya. Kekhususan apa? Bedah saraf, ya. Ini dari hasil penelitian yang sama juga menunjukkan bahwa karena ini adalah meta analisis ya, dia menyebutkan bahwa kondisi ini tidak boleh disimpulkan terlalu cepat bahwa untung atau rugi untuk immediate transfer untuk pasien segera dipindah itu ke rumah sakit itu perlu dengan pertimbangan klinis juga, ya, perlu pertimbangan klinis juga. Kalau pasien ini dikirim kondisi sekarang ini kira-kira akan selamat atau tidak, sehingga tadi akan ada kalau kondisinya nggak stabil ya dikirim ke rumah sakit yang paling dekat yang mempunyai fasilitas bedah muskuloskeletal gitu ya, neuromuskuler gitu ya. Nah, ini adalah daftar pustaka. Kalau Anda ingin membaca dengan dari sumbernya langsung, silakan. Oke. Gitu. Bagaimana? Sampai di sini adakah yang mau didiskusikan? Oke. Jika ada pertanyaan yang didiskusikan, silakan boleh ditanyakan melalui jalur komunikasi yang sudah ada. Semoga menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya.